semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5, dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama-sama ada sebuah kesaksian dari Daud ketika dia berhadapan dengan Saul. Waktu dia mengatakan bahwa dia akan menghadapi Goliat, Daud memberikan kesaksian bahwa dia sudah terbiasa menghadapi binatang-binatang buas seperti singa. Itu sebabnya ia tidak takut untuk menghadapi Goliat. Dari apa yang dikatakan Daud sebagai gembala domba di padang gurun, di padang belantara, kita tahu bersama-sama apa yang dilakukan oleh Daud adalah sebuah tanggung jawab supaya tidak satupun dari domba itu direbut oleh binatang buas atau dimakan oleh binatang buas. Dia ada di depan, dan tongkatnya itulah yang akan mengalahkan binatang buas. Dengan segala cara Daud berusaha mengalahkan binatang buas tersebut supaya dombanya aman. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang sangat bertanggung jawab untuk keselamatan umatnya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Adalah suatu hal yang Dia harapkan supaya setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa kembali dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Ia mencari sampai didapat kembali, dan ketika dia sudah mendapatkannya, maka domba tersebut dipangkunya karena domba itu sudah tidak menemukan jalannya kemana lagi. Ia sudah tersesat dan sangat rawan untuk dimangsa oleh binatang buas. Nah, menurut pengalaman waktu zaman Alkitab ini ditulis, atau ketika Yesus menceritakan tentang bagaimana gembala menemukan domba yang tersesat, biasanya gembala itu akan mematahkan kaki dari domba itu sehingga domba itu tidak bisa jalan dengan normal. Dan ketika sudah tidak bisa berjalan dengan normal, maka dipangkunya dan ditaruhnya, dirawatnya, diobatinya kaki yang patah itu, sehingga suatu saat domba ini dapat kembali berjalan dengan seperti biasa. Kelihatannya sadis, kelihatannya tidak sangat menghargai hewan peliharaan, tetapi sesungguhnya itu adalah wujud daripada kasih supaya domba ini tidak tersesat dan tidak dimangsa oleh binatang buas, tetapi senantiasa ada dalam gendongan perawatan dari gembala yang sangat mengasihinya. Demikianlah Tuhan kadang menemukan kita dan Dia terpaksa mematahkan kaki kita sehingga kita ada bekas luka di dalam hidup kita, supaya kita kembali ingat bagaimana Ia sangat mengasihi kita, supaya kita tidak berbuat hal yang sama dan jatuh ke dalam dosa kembali. Satu hal yang menggembirakan kita, Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia menggendong kita. Mungkin kita dalam keadaan terluka dan mungkin terpaksa dilukai supaya kita tidak tersesat, supaya kita dirawat, supaya kita lebih dekat. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya dan kita sekalian, supaya kita semakin hari semakin dekat dan merasakan kasih Tuhan yang melimpah sebagai wujud tanggung jawab ilahi bagi saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.